Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 yang Bu Ari sayangi? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan ini pertemuan kali ini saya gunakan untuk membahas soal yang ada pada modul yang sudah saya bagikan di grup WA. Silakan kalian unduh ya, boleh juga supaya mudah kalian pelajari, kalian print ya, atau kalian cetak sendiri karena itu hanya ada 26 halaman ya. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya Bu Ari sudah memberikan penugasan atau latihan soal ya. Saya harap semuanya sudah mengerjakan. Jika ada yang belum mengerjakan, maka pada pertemuan kali ini silakan kalian simak ya. Kalian simak untuk modul pada halaman 16 dan seterusnya ya. Kemarin ada latihan soal yang sudah saya berikan kepada kalian ya, yaitu kalian diminta untuk memperbaiki langkah atau kalimat yang ada pada teks prosedur ya. Masih ingat ya kemarin? Bagi yang sudah mengerjakan, silakan kalian boleh melihat pembahasan soalnya, kemudian kalian perbaiki mana yang belum benar ya. Kalau yang belum mengerjakan, silakan kalian catat materi ini ya, materi yang ada di video ini, lalu kalian tulis di buku catatan masing-masing. Besok buku catatan akan saya periksa bagaimana kelengkapannya ya. Baiklah anak-anak, silakan kalian buka modul halaman 16 sampai 17 ya. Materi ini berkaitan dengan teks prosedur, utamanya adalah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kalau kemarin video yang sudah Bu Ari buat adalah tentang struktur teks prosedur, maka pada kesempatan kali ini kita fokuskan pada kebahasaan ya, kebahasaan teks prosedur. Kita perbaiki kalimat yang ada pada tabel ya. Di situ kalian silakan mengamati. Untuk materi silakan sudah saya bagikan di modul, semuanya sudah ada, silakan kalian catat kembali ya. Kemudian untuk latihan soal, di sana ada, kalian buka paragraf yang berjudul cara membersihkan sepatu bertali ya. Cara membersihkan sepatu bertali. Di sini ada tabel yang harus kalian isi. Diisi dengan apa? Diisi dengan kalimat perbaikan atau jawaban, karena pada kalimat tersebut masih ada jawaban yang salah ya. Coba kita mulai menjawab ya. Cara membersihkan sepatu bertali ya. Kita baca dari tujuan ya. Sepatu yang bertali merupakan sepatu yang lazim digunakan oleh anak-anak sekolah. Cara membersihkan sepatu ini agak repot karena yang harus dicuci bukan hanya sepatu, melainkan tali sepatunya juga. Adapun langkah-langkah yang mesti dilakukan dalam membersihkan sepatu bertali adalah sebagai berikut ya. Kalimat yang pertama. Nah, ini ada kesalahan atau tidak? Kalimat pertama. Iya, ada kesalahan. Ciri dari kalimat bahasa dalam teks prosedur adalah menggunakan kalimat perintah ya. Ada kalimat perintah di sini, kita isi ya, kita perbaiki ya. Jadi yang betul bagaimana? Langkah pertama, melepaskan menjadi lepaskan tali sepatu. Nah, dari kata melepaskan kita ubah menjadi lepaskan tali sepatu ya. Silakan kalian perbaiki.
Kemudian langkah yang kedua, langsung yang kedua. Setelah itu, merendam tali-tali sepatu dalam larutan deterjen selama kurang lebih 10 sampai 20 menit. Bagaimana perbaikannya? Ya, kita perbaiki ya bersama-sama ya, disimak. Setelah itu merendamlah tali sepatu dalam ya. Jadi kata merendam kalian ganti menjadi rendamlah ya. Kata merendam diubah menjadi rendamlah karena bahasa dalam teks prosedur harus menggunakan kalimat perintah ya. Kita lanjutkan ke kalimat ketiga. Menyiapkan sikat dan deterjen bubuk, lalu deterjen dimasukkan ke dalam ember, baru dilarutkan dengan air. Bagaimana coba perbaikannya? Ya, kata menyiapkan diganti dengan siapkan ya, karena bentuknya perintah ya. Ya. Hanya ini yang salah ya, yang belakang sudah benar ini. Jadi yang salah hanya kata menyiapkan diganti dengan siapkan sikat dan deterjen bubuk. Lalu deterjen dimasukkan ke dalam ember baru dan dilarutkan dengan air. Nah, larutan ini digunakan untuk membersihkan sepatu yang sudah disikat. Kemudian kalimat yang bawahnya, nah ini kalau seperti ini kira-kira betul apa salah? Larutkan ini digunakan untuk membersihkan sepatu yang sudah disikat. Dibetulkan coba. Gunakan ya, ini jadi kita ganti ya. Gunakan larutan ini untuk membersihkan sepatu yang sudah disikat. Nah, jadi kalimatnya diubah ya. Gunakan larutan ini untuk membersihkan sepatu yang sudah disikat. Jadi kan bahasanya lebih mudah dicerna, dipahami ya. Kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Anda perlu menyikat sepatu dengan menggunakan sikat yang disediakan hingga noda-noda di sepatu menghilang. Bagaimana perbaikannya? Anda perlu menyikat sepatu dengan menggunakan sikat yang disediakan hingga noda-noda di sepatu menghilang. Ini sudah benar ya sebetulnya ya. Nah, ini sebaiknya Anda menggunakan sikat yang tidak ditaburi dengan bubuk dan atau larutan detergen. Nah, kata menggunakan ini bisa diganti ya sebaiknya. Oh, ini kata Anda dihapus ya. Berarti bagaimana? Yang lebih baik. Sikatlah sepatu dengan menggunakan sikat yang disediakan hingga dan seterusnya ya. Kemudian sebaiknya yang ke bawah ya, ini ya, kata sebaiknya diganti. Sebaiknya itu kalimat anjuran atau saran ya. Sebaiknya gunakan sikat yang tidak
ditaburi dengan bla 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 bla. Selanjutnya kalian tulis sendiri ya. Jadi anak-anak, dalam langkah dalam teks prosedur itu seharusnya menggunakan langkah yang berupa kalimat perintah. Selain itu kalimatnya juga tidak terlalu panjang sehingga mudah dipahami dan mudah dipraktikkan. Ya, misalnya ini, sikatlah sepatu dengan menggunakan sikat yang disediakan hingga noda di sepatu menghilang. Terus ini ada kalimat saran, sebaiknya gunakan sikat yang tidak ditaburi. Nah, kata menggunakan diganti gunakan. Kemudian kata Anda itu dihilangkan. Ya, jadi lebih mudah dipraktikkan. Kita lanjutkan ke langkah selanjutnya ya. Setelah itu nodanya pudar, masukkan sepatu ke dalam larutan detergen yang telah disediakan. Sehabis itu menyikat sepatu kembali agar nodanya benar-benar hilang. Nah, bagaimana perbaikannya? Kita lihat di sini ya. Setelah itu nodanya pudar, bagaimana kita perbaiki? Setelah nodanya pudar, masukkan sepatu ke dalam larutan dan seterusnya. Jadi kata itu kita hilangkan. Jadi pembetulannya adalah setelah nodanya pudar ya. Kemudian kita ke kalimat bawahnya, sehabis itu menyikat sepatu kembali agar nodanya benar-benar hilang. Nah, sehabis itu juga konjungsi atau kata hubung. Sehabis itu sikatlah sepatu kembali. Nah, jadi kata sehabis itu masih tetap, kata menyikat kita ganti dengan sikatlah agar bentuknya menjadi bentuk perintah. Sikatlah sepatu kembali agar nodanya benar-benar hilang ya. Jadi kata menyikat diganti dengan sikatlah. Oke, kita lanjutkan ke kalimat yang bawahnya. Untuk tali sepatu, angkat tali tersebut dari rendaman, lalu Anda mengucek hingga nodanya hilang. Untuk tali sepatu, angkat tali tersebut dari rendaman lalu kuceklah ya. Anda mengucek diganti apa? Kuceklah hingga nodanya hilang ya. Ini perbaikannya hanya yang belakang ya. Nah, lalu kuceklah hingga nodanya hilang. Jadi kata mengucek diganti menjadi kuceklah. Bentuknya perintah ya. Kemudian sehabis itu langkah selanjutnya Anda membilas dengan air jernih. Nah, sehabis itu ya. Sehabis itu langkah selanjutnya bilaslah dengan air jernih. Jadi kata Anda kita hilangkan, kata membilas kita ganti dengan bilaslah ya. Kemudian langkah kalimat berikutnya, jangan lupa Anda memasukkan segumpal koran bekas ke dalam bagian dalam sepatu. Nah, kata jangan lupa disebut kalimat larangan. Ciri kalimat larangan adalah menggunakan kata jangan, kemudian kata dilarang atau tidak boleh, yaitu namanya kalimat larangan. Bagaimana perbaikannya? Ya, jangan lupa masukkan segumpal koran bekas. Jadi kata Anda kita buang, kata memasukkan kita ganti bentuk perintah yaitu masukkan. Ya,
Nah, sekarang yang kalimat terakhir. Jemur sepatu sama talinya di tempat yang tidak terlalu panas. Jemur sepatu dan talinya di tempat. Ya, jadi kata sama itu kurang tepat ya. Jadi kata jemurlah sepatu dan talinya di tempat yang tidak terlalu panas. Ini lebih baik ya, lebih sopan, lebih kata jemur memang bagus, baik, cuma kalau ditambahkan kata lah itu kesannya lebih sopan ya, jemurlah. Nah sekarang kita buat kalimat penutupnya. Dalam teks prosedur kalimat penutup itu berisi apa? Berisi penegasan kembali langkah-langkah yang sudah disajikan. Jadi penutupnya bagaimana penutupnya? Kita buat penutup bersama-sama ya. Kalimat penutupnya. Nah, mudah bukan mencuci tali ya. Kalimat penutup ini berisi penegasan, kemudian bisa juga kita tambahkan motivasi atau ajakan. Nah, jadi kalimatnya begini ya. Nah, mudah bukan cara mencuci tali sepatu di atas? Mari kita praktikkan di rumah ya. Selamat mencoba. Itu disebut kalimat penutup. Ya, dalam teks prosedur itu masih ingat ya, yang pertama adalah tujuan, yang kedua langkah, yang ketiga adalah penutup. Nah, sekarang soal nomor 2 ini buatlah kalimat perintah dengan memasukkan kata kunci yang ada pada tabel. Lakukan seperti contoh. Nah, di sini ada contohnya ya. Nomor 1 misalnya kata kerjanya aduk, kata bendanya adonan, kata keterangannya mengental. Kalau menjadi kalimat prosedur bagaimana? Aduk adonan sampai mengental. Mudah ya. Kemudian yang nomor 2 bagaimana? Coba. Kering ya, keringkan baju dengan mesin cuci. Nah, nomor 3 kata hadir. Hadirkan Hadirkan tanaman di sudut kamar. Kata hadir ini ditambahkan akhiran kan ya. Kemudian yang selanjutnya, bersih kelas teratur. Bersihkan kelas. Kurang sini ya. Ya, jadi kata dengan itu merupakan keterangan cara ya. Kemudian di itu bukan keterangan cara tapi keterangan tempat. Kemudian yang selanjutnya warna kain cat akrilik. Bagaimana penulisannya? Warna kain cat akrilik. Jadi bentuk perintahnya menjadi warnai kain dengan cat akrilik. Kalimat terakhir, letak kepala lutut. Letakkan ya kepala di atas lutut. Jadi kata letak supaya menjadi perintah yaitu ditambahkan kan ya. Letakkan kepala di atas lutut. Di atas itu kata keterangan tempat. Ya,
Anak-anak, demikian tadi pembahasan latihan soal pada halaman 16 sampai 17. Silakan kalian perbaiki, tulis kembali di buku catatan kalian masing-masing supaya nanti ketika saya ada penilaian harian, kalian bisa mengerjakan ya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat di rumah untuk belajar secara jarak jauh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.